Dulu dia jarang sekali beribadah gitu. Tapi saat mendekati saya, dia jadi rajin sekali beribadah. Rasakan saat menikah dengan NBD, saya merasakan kesepian yang luar biasa. Saya sering menangis, lalu si NPD ini mengejek saya ketika saya menangis. Saya selalu direndahkan, saya selalu merasa lelah yang sangat berlebihan. Saya selalu mendapat hinaan, cacian, makian, silent treatment, dan lain sebagainya. Lawyer dari si NBD ini kong kali kong dengan lawyer saya kebetulan. Ternyata dunia itu cerah gitu loh. Dunia itu secerah ini ternyata. Karena saat dengan NPD itu semuanya terasa sempit, sesak, gelap gitu. Oke, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita bersama kembali dengan salah satu survivor dari terduga seorang narcissistic abuse yang ingin menceritakan pengalamannya dia, bagaimana dia menjalani hubungan dengan seorang narsistik, baik dari awal sampai dia menikah dan sampai kemudian dia berpisah. Semoga apa yang diceritakan ini bisa memberikan gambaran bagi teman-teman semua bagaimana sulitnya hidup bersama dengan seorang narsistik. Mbak Anonim, kita mau tahu dong background-nya Mbaknya dan bagaimana awal pertemuan Mbaknya dengan terduga dari penderita narcissistic personality disorder tersebut. Baik, selamat malam. Saya sudah diizinkan untuk bercerita tentang pengalaman saya dengan terduga NPD ini, dan semoga cerita saya ini bisa jadi inspirasi atau menguatlah untuk survivor NPD di sana. Jadi, awal mula saya ketemu sama NPD itu sebenarnya si NPD ini kakak tingkat saya di Fakultas Kedokteran. Kebetulan kami ada program internship yaitu seperti magang begitu, dan kami kebetulan satu kelompok gitu. Nah, singkat cerita kita dekat, sering ngobrol, beliau sering ngajak jalan, beliau beliau sering mengantar saya pulang, dan beliau juga bercerita bahwa saya punya mantan, dia, dan saya sudah pernah melakukan apa saja seperti itu, dan di situ saya merasa kasihan, eh, karena melihat dia sebagai korban gitu, dan saya merasa pengen memberikan eh, memberikan kebahagiaan, saya pengen berada di sampingnya, saya pengen bisa eh, membuat dia happy lagi, dan saya menangis ketika dia bercerita tentang mantan-mantannya tersebut gitu. Lalu singkat cerita, 3 bulan setelah bertemu di satu rumah sakit itu, beliau melamar saya. Lalu di bulan kelimanya resmi menikah. Fase love bombingnya itu hanya sekitar 1,5 bulan saja. 1,5 bulan itu. Oke, oke. Saya Tunggu, uh, sebentar. ya, Berarti begini, kita mau menyimpulkan bahwa pada uh, saat pertama kali perkenalan itu, mm, dia memainkan kartu playing victim gitu ya, seolah-olah dia adalah korban dari hubungan dia yang terdahulu, yang membuat Anda betul, kemudian waktu itu menjadi bersimpati pada dia, gitu ya. Anda betul, betul, dibuat betul. meyakini bahwa dia itu adalah seorang korban yang teraniaya dan Anda adalah seorang penyelamatnya dia, gitu ya. Penyelamat, iya, Oke, dia memainkan empatinya Anda dan itu terjadi sangat cepat gitu ya. Kita boleh katakan hal seperti itu ya. iya, betul. Oke. Bisa cerita nggak pada saat awal itu love bombingnya itu luar biasanya itu seperti apa? Wah, luar biasa masif sih Bang. Jadi saya itu orangnya pendiam, malu gitu, tapi beliau itu sangat agresif banget. Kayak misal eh, megang pundak, pegang tangan, bahkan saat saya dimarahi sama ada masalah lah dengan salah satu dokter penanggung jawab di rumah sakit tersebut, marah-marah di depan pasien, memarahi saya di depan pasien, dan saat itu beliau jadi pahlawan sekali buat saya gitu. Beliau balik memarahi si dokter yang penanggung jawab rumah sakit itu tadi Bang gitu. Jadi kayak Oke. pasang badan lah istilahnya gitu. Ya seperti biasa pada umumnya orang eh, pendekatan mungkin ya Bang. Jadi ajak nonton, ajak makan. Tapi ini menurut saya seperti menemukan
nah ini pangeran berkuda putih yang saya cari selama ini gitu loh Bang. Nah Ya. ini loh gitu. Oke. Kemudian pada saat fase love bombing itu ya, kebanyakan kan dia banyak korban itu mengalami yang namanya mirroring gitu ya. Seolah-olah dia Betul. itu menunjukkan dia tuh sama persis dengan kamu atau memainkan kartu seperti mengatakan bahwa kamu tuh orang yang saya tunggu-tunggu, kamu adalah belahan jiwanya saya, orang yang saya tunggu-tunggu seumur hidupnya saya. Kita tuh kayaknya sama banget gitu. Itu mengalami nggak pada waktu itu? Eh, Kalau pada saat itu sih dia hanya bilang, oh, saya tertarik sama kamu karena kamu nggak neko-neko gitu loh, nggak neko-neko, nggak suka yang branded, nggak suka yang macam-macam, nggak nggak banyak kenal atau nggak banyak dekat sama laki-laki. Beda lah sama mantan-mantan aku yang sebelumnya. Sedikit tambahan mirroring yang NPD lakukan kepada saya, dulu dia jarang sekali beribadah gitu. Tapi saat mendekati saya, dia jadi rajin sekali beribadah, bahkan sholat berjamaah bersama. Dan dia bilang, tolong bantu saya untuk berubah gitu. Kalau bukan sama kamu, nanti aku sama siapa lagi gitu. Terus yang selanjutnya, saya itu orangnya nggak mau menyusahkan orang tua terkait finansial terutama. Nah si NPD ini ternyata dia juga oh saya sama, saya juga pengennya mandiri, saya pengennya ya udah lepaslah dari orang tua gitu. Artinya dia memainkan kartu di mana membuat Anda merasa sangat spesial pada saat itu ya, gitu kan? Itu Iya, kan membuat Anda merasa, ya kita katakan bahwa terbang ke langit ketujuh lah, merasa iya, iya, menemukan iya. seseorang yang menghargai Anda luar biasa dan menempatkan Anda sebagai seorang penyelamat, gitu ya. Iya, betul, betul. Oke, dan itu Ditanya, terjadi sangat cepat ya, dan itu langsung kan ya dari awal ya. iya, amat sangat cepat. Jadi pokoknya sekitar 3 bulan waktu kami di rumah sakit itu beliau sangat masif sekali mendekati saya. Padahal pada saat itu saya tahu beliau juga sedang dekat dengan wanita lain, Bang. Gitu. Hmm, Tapi saya terabas aja dan sebenarnya juga, Bang, ketika saya sebelum saya dekat dengan si NPD ini, teman-teman seangkatan dia dan teman seangkatan saya yang tahu nih track recordnya dia seperti apa, sudah sering mengingatkan saya bahwa hati-hati ya bahwa sama si itu, hati-hati loh kalau didekatin itu. Seperti mereka udah tahu kalau dia bakal mendekati siapapun yang bisa dia apa ya istilahnya yang bisa dia mainkan gitu Bang. oke, Jadi artinya bahwa dari sebenarnya ini adalah keadaan di mana biasanya para korban narcissistic abuse itu dalam tanda kutip mengabaikan tanda-tanda bahaya atau red flag gitu ya. Karena pada ya, saat itu ya, mungkin memang terlena oleh love bombingnya dia gitu. Seseorang yang iya, mungkin tidak pernah Anda temui betul. sehebat itu seumur hidupnya Anda gitu. Kalau bahasa sekarangnya bucin kali ya Bang ya. Gitu. Oke, Jadi oke. Dan kemudian ya, pas udah 3 bulan melamar hmm, aja gitu ya. iya, iya, iya. Dan itu Bang, kalau eh, kalau wanita diseriusin, awal pertama ketemu saya nggak diajak pacaran langsung. Awal pertama ketemu saya mau nikah sama kamu gitu. Oke, Saya memang carinya istri, saya nggak mau pacar-pacaran lagi. Memang udah bicara seperti itu. oke. Ya, Itu siapa sebenarnya yang nggak suka kan? sebuah kartu lah ya. Kalau kita lihat Iya, lebih langsung kan itu sebenarnya sebuah apa ya? Gimana kita ngomongnya? Pengalihan perhatian sebenarnya. Memberikan Anda kespesialan, hmm, Anda merasa menjadi sangat spesial akan hal tersebut gitu kan ya. betul, betul, betul sekali. Oke, oke, oke. Setelah 3 bulan dia mengajak menikah. Kita coba lanjut ceritanya. Setelah 3 bulan lamaran, terus ditetapkanlah hari hanya itu di bulan kelima kami kenalan. Oke. Bulan kelima kenalan kami menikah. Kemudian alhamdulillah satu atau 1,5 bulan setelah menikah saya diberi hamil. Nah, sejak 1,5 bulan itu sudah mulai terlihat abusifnya, dari verbal abusive, dari silent treatment, dari manipulatif, banyak hal Bang, yang saya kaget-kaget gitu loh. Hmm. Sepertinya mungkin dia eh, pangeran berkuda putih yang saya lihat gitu loh. Hmm. Sosok yang bisa mengayomi saya sekali gitu. Tapi kok sekarang saya seolah
melihat monster gitu loh Bang. Nah, Gitu. pada saat itu Anda eh, menyalahkan diri Anda nggak? Anda dibuat berpikir bahwa berubahnya dia itu karena Anda gitu yang melakukan kesalahan. Dia bikin Anda bikin begitu nggak pada saat itu? Oh iya, oh iya, karena Hmm. dia membalikkan ke saya lagi. Dia bilang saya suka cemberut, saya suka apa? Saya suka gampang marah, saya Hmm. suka kecil hati, kayak apa sih? Kok semua semua diinin, kok semua semua dibikin sakit hati? Kan aku cuma bercanda kayak gitu-gitu. Kalau kita bilang itu proses devalue lah ya. Dia Iya, iya, mengatakan iya. bahwa Anda sebenarnya melakukan kesalahan dan dia berubah karena kesalahan Anda gitu. Padahal kita Ya, sebenarnya tahu itu sifat aslinya dia sebenarnya gitu ya. Oke, oke, intinya oke. intinya dia tidak merasa ada yang salah dengan dirinya, tapi yang salah tuh kamu. Kayak dari situ, nah semasa hamil pun saya nggak merasa diajak ngobrol atau diperhatikan seperti layaknya pasangan yang sedang menanti buah hati ya Bang. Jadi ya beliau sibuk sendiri dengan main gamenya, beliau sibuk sendiri dengan drakornya, bahkan ya adalah beliau kecanduan nonton film-film dewasa juga. Hmm. eh, saya biarkan gitu. Cuma hal-hal itu kan bikin saya yang sedang hamil saat itu wah drop sekali gitu loh. Bahkan sampai orang hamil kan harus minum vitamin ya Bang ya. Nah, nggak semudah itu kita minum vitamin yang Hmm. sebanyak itu. Tapi yang dibilang sama si NPD, seingat saya, yang saya ingat sampai sekarang dia cuma bilang, emang kamu mau anak itu lahir dengan cacat, dengan nanti ini dan itu. Wah itu saya, aduh ini anak kami bersama gitu loh. Tapi kenapa kamu menyumpahi hal yang Hmm. semengerikan itu? Jadi selama Hmm. hamil itu saya sering menangis, saya sering merasa, saya sudah merasa sendirian sampai akhirnya saya melahirkan. Nah, di 1,5 bulan setelah saya melahirkan, anak saya baru lahir usia 1,5 bulan, itu eh, saya menemukan dia check-in ke hotel dengan orang lain gitu loh. Singkat Hmm. cerita saya tahu dia selingkuh nih Bang, gitu. Hmm. Hmm. Nah, ketika saya konfrontasi, saya masih dengan sabar, dengan halus, menanyakan dengan nada halus, kenapa kok kamu melakukan seperti ini? Salah saya apa? Oh itu langsung si dia yang luar biasa. Apaan sih kamu nih? Ngaco deh. Aku nggak kayak gitu kali. Itu itu nggak benar kali, nggak benar. Padahal sudah jelas saya bernasib kemudian dia hotel sampai saya tanya KTP-KTP-nya, sealamatnya sudah betul semua gitu. Dan Hmm. dia malah balik marah si NPD ini saat saya uh, konfrontasi gitu Oke, Bang. oke. Artinya kita melihat lagi satu sifat narsistik di sini ya. Ketika kita bertanya, kalau orang normal ditanya tentang sebuah kesalahan atau sebuah kemungkinan, dia akan menjawab untuk meyakinkan bahwa dia tidak melakukan kesalahan misalnya, atau memberikan pembelaan ya. Dia menyerang balik gitu ya. Justru dia menyerang balik gitu. Oke, Ya. dan tadi maaf ya, background Anda dan dia kan tenaga medis ya, sama-sama dokter Oh, ya. ya. Artinya adalah bahwa dia kan sebenarnya tahu gitu ya, Anda tuh berada pada fase krusial di mana Anda sangat membutuhkan dukungan fisik maupun dukungan moral pada saat itu kan, ketika Anda mengandung kan, sebenarnya pada saat itu Hmm, ya, gitu ya. Tetapi betul. dia terlihat Seharusnya sama sekali tidak peduli dengan hal itu ya. oh iya, saya sampai saya sampai sering kali bilang eh, sering-sering nemenin aku, sering-sering ajak ngobrol karena aku rasanya kok kesepian, aku rasanya eh, apa? Saya sampai bilang mengemis untuk minta diperhatikan gitu Bang. Kalau memperhatikan saya dan lain sebagainya. Iya, iya. Paling dia melakukan itu beberapa saat aja, nanti kembali lagi gitu loh. Artinya adalah eh, Anda tidak lagi bertemu atau mengenali dia, orang yang dulu membuat Anda jatuh cinta, orang yang dulu Hmm. terlihat
Sebagai seseorang yang begitu sempurna, itu hilang tanpa bekas sama sekali. Betul, betul sekali Bang, betul sekali. Saya seperti, ya itu tadi, saya waktu di awal seperti melihat Pangeran Kuda Putih setelah 1,5 bulan gitu loh. Saya salah apa gitu loh, saya melakukan kesalahan apa sampai dia berbuat seperti ini dengan saya gitu loh. Dia pun bilangnya, ya karena kamu nggak romantis, karena kamu nggak hangat, karena kamu nggak perhatian sama aku, dan bla 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 bla. Tapi Hmm. setelah saya berusaha memperbaiki itu, ternyata masih tidak cukup gitu loh untuk si NPD ini gitu loh. Jadi memang saya rasa eh, secara logika tidak ada alasan yang tepat ya Bang untuk seseorang itu berkhianat dari pasangannya. Oke. Tapi pada saat itu, ketika dia menyalahkan Anda itu, Anda dalam tanda kutip percaya bahwa itu benar-benar salah saya gitu. Iya Bang, iya sekali, sangat sangat percaya sekali. Intinya eh, otomatis ketika pasangan itu berselingkuh atau mengkhianati kita dengan orang lain, itu otomatis self esteem atau harga diri kita itu pasti hancur, pasti saya nggak ada harga dirinya, saya nggak ada baiknya sama sekali. Seperti itulah Bang. Makanya ketika dibilang seperti itu, oh gitu ya, saya langsung percaya, oh seperti itu ya saya ya. Ya sudah, mulai saat itu saya yang merubah diri saya gitu. Jadi sebisa mungkin istri yang terbaik untuk si NPD ini gitu loh Bang. Tapi itu semua tidak pernah cukup dan dia tidak pernah berubah kembali seperti yang Anda kenal dulu. Betul sekali, betul sekali. Saya Oke. sudah melakukan apa saja, saya sudah memperbaiki diri saya sudah memperbaiki, saya sudah nggak pernah yang cemburu lagi, saya sudah nggak pernah. Ya intinya saya memperbaiki diri saya seperti yang dia harapkan, tapi yang saya dapat si NPD ini selalu menjatuhkan saya lagi, selalu merendahkan hati saya lagi, selalu si NPD ini merasa kurang, seperti saya sudah berkorban sampai di titik maksimal yang saya bisa sebagai manusia, tapi Kemudian, ya, bisa dilanjutkan Kak ya? Kira-kira gimana hari-hari Anda setelah itu? Dan bagaimana kelangsungan pernikahan Anda? Yang saya rasakan saat menikah dengan NBD, saya merasakan kesepian yang luar biasa. Saya sering menangis, lalu si NPD ini mengejek saya ketika saya menangis. Persis sama dengan anak kecil yang mengejek temannya yang sedang menangis atau sedang kesakitan. Saya selalu direndahkan, saya selalu merasa lelah yang sangat berlebihan karena mungkin banyak sekali tugas-tugas yang harus saya selesaikan di dalam rumah tangga itu. Dan kalau ada yang tidak beres atau ada kegagalan dalam hal yang saya lakukan, saya selalu mendapat hinaan, cacian, makian, silent treatment, dan lain sebagainya. Kemudian saya juga jarang tertawa dan berkumpul dengan saudara maupun teman-teman saya. Saya sering merasa ketakutan, saya sering merasa cemas, saya mudah lupa, dan saya tidak bisa fokus dengan diri saya sendiri, bahkan ke anak saya. Fase hot and cold dari NPD juga membuat saya sering kebingungan. Kemudian sering janji palsu. Saya selama menikah dikhianati dengan 4 sampai 5 wanita yang berbeda. Kemudian dari segi keuangan pun, selama menikah saya memang menabung. Tapi dia selalu cek tabungan itu dan pada akhirnya terpakai. Kemudian kami punya 2 kendaraan saat kami menikah dan semua diatasnamakan dirinya sendiri tanpa seizin saya juga, tanpa sepersetujuan saya. Dia juga sering ambil kredit barang-barang yang dia mau. Saya juga merasa hubungan kami satu arah, dimana dimana saya yang selalu berubah tapi si NPD tidak pernah mau berubah. Kemudian saya selalu memberikan perhatian kepada dia, tapi dia jarang memberikan perhatian kepada saya. setelah selingkuh pertamanya itu terjadi, otomatis kami, wah itu cekcok luar biasa lah ya Bang. Dan otomatis setelah itu kepercayaan saya kepada suami saya NPD saat itu berkurang otomatis. Nah, ketika kepercayaan saya berkurang, otomatis saya seperti lebih
protektif atau lebih cemburu. Nah, si NPD ini nggak suka Bang ternyata gitu. Apa sih kamu terlalu cemburu deh? Kalau memang nggak percaya lagi sama aku ya udah sana ajuin cerai aja. Nah, akhirnya ketika saya tidak mau dibohongi atau dikhianati lagi, itu ternyata dia tidak suka dan seolah-olah saya yang salah. Jadi selama selama pernikahan pun ya bisa dihitung mungkin dalam seminggu itu 1 atau 2 hari saya nggak nangis gitu Bang. Jadi hampir setiap hari ada saja masalah atau drama yang dia buat, ada saja kesalahan atau kekurangan yang dia lihat ada yang saya lakukan gitu. Dan ketika saya nangis, ketika saya sakit sekali hatinya waktu itu, apa ya, nggak ada tuh dia minta maaf. Gimana ngebaik-baikin enggak. Jadi ketika dia sudah bikin saya nangis atau sakit hati seheboh itu setiap harinya, ketika dia ngajak ngomong, ketika dia ya sudah kamu juga harus biasa lagi gitu loh. Jadi sama sekali nggak mengerti perasaan gitu loh Bang. Sama sekali nggak mengerti perasaan. Jadi eh, si NPD sudah bikin saya sakit nangis setiap hari. Tapi kalau misalkan dia sudah biasa saja, dia sudah nggak marah, kan biasanya si NPD lupa ya Bang. Kalau malamnya habis marah, dar-der-dor, paginya dia udah lupa lagi. Nah itu sebisa mungkin kita yang pembantu itu juga harus biasa lagi, harus happy-happy lagi. Melayani dia, menanggapi dia. Oh sorry Bang, Eh, saya kelupaan tadi. Jadi waktu ketahuan selingkuh yang pertama kali ini, si NPD minta maaf Bang. Jadi si NPD ini minta maaf Bang. Tapi hanya asli. Jadi mukanya itu nggak ada menunjukkan penyesalan, nggak ada menunjukkan bahwa saya salah, saya akan memperbaiki semua ini dan lain-lain. Enggak. Dia cuma dengan muka datar dan dia bilang sorry ya, seperti itu Bang. Padahal yang dia lakukan menurut bukan hanya menurut saya, mungkin menurut semua pasangan yang dikhianati itu adalah hal yang sangat menghancurkan gitu Bang. Itu sih Bang. Seolah-olah yang dia lakukan itu hanya memecahkan sebuah gelas gitu ya. Nggak ada kesalahan Iya, yang besar, jadi yang permintaan maaf dia itu hanya sebuah hal yang kecil, yang sebuah formalitas, dan dia sebenarnya formal. juga nggak merasa menyesal akan hal tersebut gitu ya. Oh betul betul betul. Oke. Em, Kemudian eh kita tahu gitu ya, ketika kamu menjalin hubungan dengan seorang narsistik itu, kamu Mhm. udah nggak ngerti lagi lah realita hidupnya kamu. Bisa gambarin nggak pada saat itu tuh kamu ngerasa kehidupan tuh kayak gimana? Artinya bahwa saya tuh udah nggak bisa lihat masa depan, Bang. Saya tuh udah nggak tahu lagi apa yang mau saya inginkan dalam hidup atau hal-hal lain gitu. Apa yang Anda rasakan pada saat itu ketika masih bersama dia? Ketika masih saat dengan NPD, saya merasanya saya nggak bisa menentukan masa depan saya nanti mau seperti apa. Semuanya yang ada pada diri saya itu sangat amat dikontrol sama si NPD ini, Bang. Even cara berpakaian saya, cara komunikasi saya dengan teman kerja, kemudian apa ya, cara komunikasi saya dengan keluarga saya sendiri gitu. Kemudian banyaklah Bang, pokoknya saya Oke, tuh pertama dulu, kita mau tahu, Anda merasa diisolasi nggak oleh dia dulu? iya, saya merasa diisolasi. Yang pertama yaitu dengan karena dia menceritakan mantannya yang seangkatan dengan dia menjelek-jelekan semua orang yang kenal dengan saya, gitu loh. Maksud saya teman yang seangkatan dia, teman yang seangkatan saya yang bicara dengan saya kalau jangan sampai dengan orang ini, jangan sampai dengan si NPD ini. Dia bilang bahwa mereka semua itu begini, begini dan begitu, dan semua itu kejelekan-kejelekan semua. Itu dengan teman-teman saya. Dan yang kedua, saya juga diisolasi dengan orang tua saya, adik-adik saya, dibilang orang tua saya, ya segala macam kejelekan-kejelekan lah. Terus dia juga jelek-jelekan orang tuanya, keluarganya juga kepada saya. Gitu. Jadi cuman dia aja Bang yang baik. Oke. Artinya adalah begini, dia memisahkan Anda dari support sistemnya Anda sebenarnya, secara tidak langsung kan itu ya. Cuman Anda Betul, mungkin pada saat itu tidak merasa sadar akan hal tersebut. Eh, betul. yang Anda rasakan pada saat itu adalah
percaya akan doktrinnya dia, atau Anda karena takut akan dia, kemudian Anda berpikir ya udahlah, daripada nggak ribut, daripada ada masalah, ya udah saya ngikutin maunya dia dengan memisahkan diri saya dari sekitarnya saya gitu. Nah itu Bang, yang kedua, karena kita ini mungkin empatinya berlebihan atau gimana, saya juga nggak paham ya. Saya lebih suka damai gitu Bang. Jadi ketika saya berkomunikasi dengan orang-orang yang si NPD isolasi dari saya ini, wah itu seperti mengancam diri saya sendiri Bang. Seperti hal yang tidak aman untuk saya. Jadi saya lebih memilih damai, nggak ada masalah dengan menghindari berkomunikasi dengan orang-orang tersebut. Nah, sebenarnya kan ya, itu pola ya. Teman-teman semua yang nonton video ini, itu kalian harus tahu, itu pola dari seorang NPD. Ketika dia mau mencegah kalian melakukan sesuatu, dia bikin drama. Jadi sebenarnya seorang narsistik itu dia tidak peduli mau benar atau salah tuh enggak. Jadi dia akan bikin drama sehingga kalian kemudian orang-orang yang tidak suka berkonflik itu menuruti keinginannya dia. Jadi bukan soal lagi benar dan salah, tetapi soal kalian ingin cuman ketenangan. Itu membuat kalian melakukan hal-hal tersebut sebenarnya. Kan begitu ya? Walaupun sebenarnya Anda tahu kan, yang dia katakan tentang orang-orang sekitar Anda itu sebenarnya tidak benar sebenarnya. Saat itu saya nggak tahu yang dia katakan benar atau enggak, Bang. Saya mengetahuinya ketika saya udah lepas benar-benar dari si NPD, ketika saya sudah sadar bahwa orang ini tuh NPD, Bang. Mulai sadar satu persatu. Oke, kita banyak tahu lah ya abuse-abuse yang dilakukan oleh seorang NPD, silent treatment, Iya. gaslighting gitu ya. Mm-mm. Oke, isolasi gitu. Anda Mm-mm. dikontrol penuh oleh keuangannya dia, atau dia sebenarnya sama sekali tidak menafkahi? Kalau misalkan dikontrol penuh, iya, Bang. Jadi saya kerja, dia juga bekerja, tapi selama pernikahan saya tidak pernah dikasih tahu gaji dia berapa. Tapi dia tahu, Bang, gaji saya. Hmm. Dia tahu pendapatan saya. Eh, Setiap bulannya dia masih menafkahi, dan nafkah itu pokoknya sekedar untuk kebutuhan kebutuhan rumah tangga kami, seperti kayak listrik, wifi, bahan makanan standarnya lah Bang, gitu. Jadi nggak ada yang ini ya buat kamu beli pakaian, ini ya buat terserah apa, ini buat anak kita dan lain sebagainya. Enggak Bang, Oh nggak iya, nggak. iya, iya. Oke, oke, oke. Ya. Ini menarik nih, teman-teman. Oke, kita mau tanya nih pengalamannya ya. Biasanya kita tahu nih, kalau para korban narcissistic abuse itu, mereka adalah orang-orang yang bersinar pada awalnya, kemudian sinarnya meredup tuh, gitu ya. Karena dalam tanda kutip boleh dikatakan dimatikan lah oleh si narsistiknya gitu. Dan saya yakin itu juga sebenarnya terjadi kepada Anda. eh Perihal hal tersebut gitu, misalnya apakah karir Anda kemudian dijegal, atau secara fisik misalnya, dia nggak suka banget lah kalau Anda tuh dandan atau merawat diri gitu, atau hal-hal lain lah sebenarnya yang membuat Anda tuh sebenarnya sinarnya kemudian jadi meredup gitu. Bisa cerita nggak tentang hal tersebut? Oke. Jadi seperti tadi yang saya udah bilang ya, kalau semua dari pembicaraan saya bicara dengan orang diatur dia, saya berpakaian diatur dia itu, saya make up diatur sama dia itu, karena awalnya saya emang berpakaian yang penting rapi aja Bang, dan memang nggak pernah make up, dan sama si NPD ini benar-benar saya seperti orang di gitu, saya merasanya. Jadi saya bisa dandan, saya pakai pakaian, bahkan sepatu yang dia pilihkan, semuanya dari atas sampai bawah yang dia pilihkan, style rambut saya, ya, cara bicara saya dengan orang, cara cara berperilaku saya di hadapan orang lain, seperti apa itu memang diatur sekali Bang. Tapi dia bilang bahwa bukan kamu jadi cakep kan, tuh kan kamu jadi glow up kan sekarang, siapa lagi kalau bukan karena aku, itu Bang. Oke. Jadi dia mengklaim bahwa karena dia Bang. Oke. Tapi istilahnya Anda tuh seperti sebuah boneka yang didandanin oleh dia lah, gitu ya. Betul, 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 betul. Oke. Oh, Perihal apakah Anda benar glow up atau enggak, mungkin Anda tidak menyadari pada saat itu. Tapi yang kita mau tahu adalah Anda merasa kosong nggak ya pada saat itu? Bahwa Anda tidak, misalnya kalaupun Anda bersinar sekalipun atau glow up misalnya, Anda nggak merasa glow up dari jiwanya Anda gitu. Karena Anda tidak melakukan hal-hal yang Anda inginkan sebenarnya. Anda hanya seperti sebuah objek atau properti
gitu, yang betul, didandanin gitu ya. betul. Iya Bang, itu yang saya rasakan kosong banget dan kosong sekali Bang. Jadi saya seperti eh, saya seperti dibuat eh, didandanin seperti boneka, tapi jiwa saya kosong gitu Bang. Kayak saya merasa bahwa dia itu menggunakan saya bahwa eh, untuk menunjukkan ke orang-orang terdahulunya bahwa ini loh, gitu loh. Ini loh. Even cara berbicara saya dengan orang lain pun dia atur. Semisal saya mau berkomunikasi dengan teman kerja saya atau individu di tempat saya bekerja, itu saya nanya nanya dia Bang, dan dia yang kayak ya udah kamu bilang ini itu aja gitu. Dan Anda melakukan hal itu karena mungkin tanpa Anda sadari ya, atau karena saking takutnya Anda, atau Anda tanpa terasa, tanpa tahu gitu bahwa Anda dikontrol sampai segitu hebatnya. Anda nggak sadar ya pada saat itu ya. Nggak ada sama sekali Bang. Jadi saya nggak bisa ambil keputusan sama sekali, saya nggak bisa menentukan A, B, C, D-nya, karena saya juga merasanya itu ya Bang, kalau sama NPD itu kan kayak jalan di telur yang sudah retak ya Bang ya, atau jalan di kaca yang tiba-tiba entah itu kacanya akan hancur atau kita akan jatuh ke jurang atau gimana, saya nggak tahu. Jadi semua dalam kehidupan saya pun eh, sebenarnya saya bergantung sama dia Bang waktu itu, gitu. Karena saya rasa ya udah pasti dia mengarahkan saya ke hal yang baik-baik gitu. Menurut saya Hmm. saat itu. Sebenarnya pada waktu itu Anda nggak sadar ya bahwa Anda merasakan walking on the eggshell kan. Anda Betul. takutlah apa yang akan terjadi. Yang dalam ada di pikiran Anda hanyalah bahwa supaya jangan ada drama lagi, supaya dia jangan marah lagi. Jadi yang penting Betul. tuh jangan ada keributan gitu. Anda sudah nggak punya yang namanya free will atau kehendak bebas. Yang Anda hanya Ya. inginkan adalah kedamaian. Sehingga apapun itu yang Anda pikirkan adalah bagaimana menuruti keinginannya dia gitu ya. Oke, Oke. yang tadi dibicarakan adalah soal fisik. Bagaimana Hmm. dengan karir dan pekerjaan Anda? Oke. Kalau masalah pekerjaan, kami sama-sama bekerja di sebuah klinik. Eh, Kemudian pada saat itu, yang namanya manusia pasti pengen yang lebih baik ya Bang, pengen dapat karir yang jauh lebih baik. Nah, pada saat itu saya tanya ke beliau, gimana kalau saya lamar pekerjaan ini nih gitu. Nah, eh, saat itu beliau bilang, iya coba aja silahkan gitu. Tapi setelah beberapa jam kemudian, dia bilang, "Eh, kayaknya saya aja deh yang daftar gitu. Soalnya saya kenal nih eh, apa HRD-nya atau siapa entah orang dalam pokoknya. Saya kenal nih yang di perusahaan ini. Gimana kalau saya aja yang daftar gitu. Akhirnya ya sudah, saya udah ajukan saya mau lamar di pekerjaan yang menurut saya lebih baik itu. Ternyata dia yang daftar dan keterima Bang gitu. Akhirnya singkat cerita saya ikut tempat di mana dia kerja, yang otomatis dia bekerja di klinik yang jauh lebih baik menurut saya, dan saya malah eh, yang tadinya saya itu di klinik yang sudah besar, yang sudah bonafit, itu karena saya ikut dia, saya jadi di klinik biasa milik perorangan Bang gitu. Yang mana tadinya saya di klinik eh, perusahaan yang sudah besar lah, sudah bonafit. Nah, singkat cerita, setelah 2 tahun kami bekerja, kami menjalani kehidupan, dia bilang, "Eh, kayaknya saya resign aja deh dari klinik ini gitu. Klinik yang saya sekarang, karena saya sepertinya udah nggak dihargain lagi di sini sama manajernya, sama SPP-nya, seperti itu. Saya nggak tahu apakah itu benar atau enggak gitu Bang. Saat itu saya percaya-percaya aja gitu. Dan dia sudah melamar ke klinik yang menurut saya jauh lebih baik lagi di kota itu gitu loh Bang. Akhirnya dia sudah resign dan dia melamar ke klinik tersebut, uh, keterimalah gitu. Nah, pasti saya juga menginginkan hal yang lebih baik ya Bang untuk diri saya sendiri. Saya pun bilang ke beliau, gimana kalau ini kan ada lowongan nih di satu perusahaan dengan CNBT, gimana kalau saya daftar juga nih ke sini gitu. Hmm. Tapi memang beda kota gitu. Memang beda kota dan kebetulan klinik itu di Jakarta Bang, yang dimana pasti gajinya jauh lebih besar jika di Jakarta dibandingkan di klinik dia sekarang gitu loh. Walaupun satu perusahaan,
Tapi dia di kota lain selain Jakarta itu otomatis gajinya pun nggak akan sama kan, pasti jauh lebih banyak kan di Jakarta. Nah, gimana kalau saya, ini kan Jakarta lagi buka lowongan nih, gimana kalau saya daftar nih di sini gitu. Biar nanti kehidupan rumah tangga kita tuh bisa nabung, kita bisa ya financial freedom lah Bang gitu loh. Hmm. Tapi yang dia bilang kayaknya nggak bisa deh karena mereka nggak nerima kalau suami istri gitu loh. Jadi kalau suami istri kayaknya nggak boleh deh satu perusahaan. Udah kamu kerja di situ aja, udah kan enak kan 3 atau 4 hari kerja, jadi kamu masih bisa fokus urus anak dan suami kayak gitu. Ya udah saya nurut-nurut aja bang gitu. Tapi ya ternyata ternyata malah yang akhirnya memutuskan untuk pindah ke Jakarta itu malah dia bang, Hmm. 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 gitu singkat cerita. Jadi eh nah terus karena karena waktu itu saya sudah nekat karena sudah mau karena sudah tahu dia mengkhianati saya lagi, akhirnya saya nekat untuk mendaftar di klinik yang satu perusahaan dengan dia tadi di kota selain Jakarta itu. Uh, dan ternyata keterima aja gitu loh bang. Jadi oh ternyata bisa loh, saya daftar di satu perusahaan yang sama gitu. Hmm. Berarti saya dibohongin dong yang kemarin. Atau yang dulu-dulu juga saya dibohongin gitu. Nah, saya baru sadarnya itu sih, Bang. Kalau Oke. pekerjaan sih itu sih. Artinya adalah bahwa ketika kita Hmm. tahu dia melakukan sebuah kebohongan, pada akhirnya fakta-fakta di masa lalu tuh kita jadi nggak tahu lagi gitu ya, yang mana yang sebenarnya Iya, kebenaran, betul. yang mana yang adalah kebohongan gitu ya. Iya, betul. Yang kayak Bang Nofri bilang kan kalau covert narsistik itu kan bernafas tuh, bohong tuh kayak udah Berbohong itu nafasnya seperti dia gitu, Bang. bernafas. Iya. Iya, iya, Bang. Iya, Bang. Berbohong itu Iya, seperti iya, itulah. bernafas gitu. Iya, iya. Jadi nggak tahu realitanya yang mana nih yang benar gitu. Oke, Nggak tapi ngerti gini gini lagi. gini. Caranya gini nih. Kalau Anda pada saat itu, Anda ngelihat nggak dia itu suka banget nggak bohong sama orang-orang sekitarnya dia? Atau nggak tahu sama sekali pada waktu itu ya? Oh, saya nggak tahu sih, Bang. Nggak Hmm. ngerti sama sekali. Saya Hmm. aja nggak ngerti kalau dia ngebohongin saya Hmm. apa aja gitu loh. Hmm. Hmm. Gitu. Hmm. Artinya ya mungkin karena saking jagonya ya, kita sampai nggak tahu dia berbohong atau Hmm. enggak gitu ya. Oke, 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 oke. Sekarang sedikit ya, saya pengen tanya sedikit aja. Pernah ngalamin ini nggak? Physical abuse nggak waktu pernikahan dulu? Kalau physical abuse sih, dia sebenarnya nggak terlalu banyak main tangan. Mungkin karena menurut saya dia juga takut sama hukum kali ya Bang ya gitu. Karena dia ngerti hukum dan takut sama hukum. Hmm. Pernah waktu itu, bulan, waktu 1 bulan hamil kalau nggak salah, ya kami cekcok lah dan dia eh, paling cubit sampai biru aja, terus melempar saya ke bawah gitu. Paling itu Hmm. aja. Terus kalau kalau emang dia udah lagi emosi atau apa ya biasa seringnya melempar barang gitu. Oke. Kalau verbal abuse sering? Nggak juga gitu ya? Secara Oh halus iya kali ya? sering, sering. Sering gitu ya? Verbalnya luar biasa heboh gitu. Oke. Maksudnya Iya, mencaci Anda dengan sebutan berbagai macam cara gitu banyak ya dilakukan ya? iya, 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 betul sekali. Jadi eh, tiada tiada hari tanpa memaki lah gitu. Ya, Oh, oke. eh, kamu bodoh ya, kamu eh, kalau kalau Tidak nggak ada berharga lah aku, ibaratnya kamu gitu bisa ya. apa gitu. Iya, Oke. kalau nggak ada aku, kamu bisa apa gitu. Yang mana tidak mencerminkan seseorang yang dalam tanda kutip kita bilang berpendidikan ya, gitu ya. Iya, iya bang, Iya betul, toh? betul sekali, betul Sesuatu sekali. yang sebenarnya Jadi sangat. iya, kalau dipanggil hewan itu aduh, udah makanan sehari-hari bang. Oke, tapi pada saat itu Hmm. Anda tidak merasa itu sebuah red flag yang luar biasa ya? Maksud saya kan sebenarnya itu di luar batas kemanusiaan kan ya sebenarnya. Memanggil orang dengan hal-hal seperti itu. Tapi ketika itu dilakukan setiap hari, Anda tidak merasa itu sebagai sesuatu yang tidak biasa. Anda sudah merasa itu biasa gitu ya jadinya ya. Iya, nah, saya merasa
Ya, dalam pernikahan tuh biasa ada cekcok. Dalam pernikahan biasa kalau ada dimaki-maki kayak gini biasa. Terus nanti setelah cekcok kayak gini, adem lagi, apa, ngobrol lagi, santai lagi kayak gitu. Saya merasa biasa aja, Bang. Mungkin juga karena sebelumnya background dari apa orang tua saya sendiri, terutama ayah saya itu, saya juga mengarahnya ke suspek NPD juga gitu. Jadi Oke, saya seperti melihat hal itu tuh sudah sebuah normal. hal Oke. umum, iya normal, kayak menormalisasi lah ya Bang. Ya, artinya bahwa kita bisa katakan begini nih, maaf gitu ya, saya tidak mengatakan keluarga Anda disfungsional, tapi ketika sebuah keluarga kita, seseorang dibesarkan di sebuah keluarga yang tidak normal, dia akan menganggap itu sebagai sesuatu yang normal. Dan ketika dia kembali masuk ke lingkungan yang sama tidak normalnya, dia akan tetap menganggap itu sebagai sesuatu yang normal dan mentoleransi hal tersebut. Mungkin kira-kira itu yang terjadi ya. Iya betul betul betul. Oke. Memang memang tidak disfungsional karena saya juga merasanya kalau saya lihat dari YouTube-nya Bang Nofri yang sebelum-sebelumnya saya merasanya saya itu memang scapegoat gitu loh dan memang Hmm. ada golden child yang lain gitu. Jadi Oke. eh, makanya saya berkorban habis-habisan sampai titik darah penghabisan untuk si NPD ini agar kehidupan saya tuh damai dan tenang gitu loh. Tapi nyatanya Oke. malah enggak gitu. Oke, teman-teman sedikit ya, ini sebuah pelajaran gini, bahwa seseorang yang tumbuh di sebuah keluarga yang ya disfungsional misalnya, tanpa sadar tuh dia sebenarnya dipersiapkan atau terpersiapkan menjadi supply dari seorang NPD di luar sana gitu. Artinya mungkin Betul kamu betul. tanpa sadar tuh supply yang sudah jadi gitu dari keluarga kamu dulu, sehingga kemudian si NPD-nya itu mengenali kamu sebagai seorang korban yang sudah siap, makanya dia mungkin ngincer Iya kamu. betul. Iya betul. Jadi Gitu. kalau dari YouTube-nya Bang Novi itu kayak si empati atau si scapegoat ini kayak udah ada sinyalnya untuk dimangsa sama si NPD gitu ya Bang ya Iya, gitu. Ya apalagi benar-benar. kalau yang belum Iya, teredukasi kan, gitu ya. Oke, iya betul betul. teman-teman semua, ini kita akan masuk ke satu bagian lagi gini ya, tentang perceraian korban kita ini dengan suspek NPD-nya. Ini adalah sebuah cerita yang juga mungkin akan memberi pelajaran untuk teman-teman semua. Banyak kita mau cerita, kita pengen denger dong gitu ya, bagaimana proses perceraian Anda dengan suspek NPD Anda. Karena kita tahu, bercerai dari seorang NPD itu berbeda jauh dengan orang normal. Gitu ya. Betul. Eh yang pertama saya pengen cerita, memang ternyata perpisahan itu hal yang tidak diharapkan bagi semua orang yang berumah tangga ya Bang ya. Mm. Nah, pasti perceraian itu hal yang melelahkan bagi ya buat mental, tenaga, fisik, finansial pasti melelahkan sekali. Eh, tapi dengan perceraian dengan NPD ini mungkin eh, tingkat capeknya, tingkat lelah fisik dan jiwa dan tenaganya itu berkali-kali lipat gitu loh. Karena ya apa ya? Karena kita lepas dari NPD aja kan nggak semudah itu Bang gitu. Nggak semudah oh kita tahu NPD itu buruk dan kita harus jauhi. Oke kita jauhi nggak semudah itu kan Bang. Jadi karena memang ada fase proses kayak denial dulu kayak nggak percaya nih masa sih si NPD kayak gini masa sih rumah tangga kami nggak bisa diperbaiki lagi gitu loh Bang. Nah tapi eh, pada saat itu ya memang karena sudah waktunya NPD ini mendiskat saya sudah mendevalue saya dengan dia bilang mau bercerai dari saya dan saya pun juga udah mengetahui perselingkuhan dia yang kedua kan Bang. eh, dia bilang saya memang mau bercerai dari kamu gitu karena saya sudah tidak nyaman karena kamu pencemburu dan lain sebagainya seperti itu. Nah, pada saat ketika itu dia bilang dia ingin menggugat cerai saya gitu loh. Memang mau menggugat cerai saya. Terus saya tanya buktinya. Ini kapan sidangnya? Mm. Katanya kamu sudah menggugat saya secara online gitu loh. Terus mana buktinya? Dan dia nggak bisa memberikan bukti secara pasti. Jadi eh, eh, ternyata memang belum diajukan gitu bang. Dia Mm. cuma bilang, eh saya belum mengajukan kok gitu. Saya belum mengajukan karena saya masih galau. Saya pengennya
rumah tangga kita bisa diperbaikin lagi, kamu masih mau kan, dan lain sebagainya. Jadi eh setelah perselingkuhan kedua ini ketahuan, sebenarnya bukan yang kedua ya Bang, setelah kepergok lagi yang kedua kalinya, itu ketahuan tuh wanita-wanita yang berhubungan dengan dia selama kami pernikahan tuh Bang, gitu. Nah, eh itu dia bilang, kamu masih mau nggak maafin aku lagi, kamu masih mau nggak kita memperbaiki semuanya lagi gitu. Hmm. Kalau memang kamu nggak mau, ya udah, kamu ajuin cerai aja. Maaf ya, aku udah bilang seperti itu. Jadi hoveringnya tuh wah, luar biasa Bang. Jadi puter-puter dia hovering, sejam kemudian, maaf ya, aku nggak jadi ajakin kamu balikan lagi. Maaf ya, aku udah bilang seperti itu. Ya udah, kalau kamu mau ajuin cerai silahkan ajuin aja. Tapi ingat ya, eh kamu harus nalar nanti kalau kamu ajuin cerai kan kamu bisa tuh minta uang ini dan itu. Kamu harus nalar ya kalau minta uang ini dan itu gitu. Hmm. Karena kan karena kan kamu tahu sendiri, aku masih nanggung utang ini dan itu. Aku ambil kredit ini dan itu kan untuk nyenengin kamu. Padahal selama pernikahan saya nggak pernah minta sesuatu apapun ke dia. Jadi dia berdalih, dia tiba-tiba ngasih sesuatu ke saya, dan dia berdalih, saya tuh udah berkorban loh, saya ambil kredit ini dan itu tuh untuk nyenengin kamu loh, gitu. Gitu. Dan Artinya terus, gini, dia itu awalnya mhm, terlihat gagah berani gitu ya, mau menceraikan dan mhm, mhm. lain-lain. Tapi nanti Iya. dalam sekejap tiba-tiba berubah jadi Mhm, mhm, memelas-melas, begini-begini. mhm, Kemudian tiba-tiba mhm, nyerang mhm. lagi, tiba-tiba berubah jadi memelas lagi gitu ya. Iya, iya, betul, betul. Seseorang yang sama Pokoknya sekali tidak dimainin lah, konsisten gitu ya. dipermainkan. Iya, Oke, oke. nggak firm gitu. Betul, Oke, oke. betul, Lanjut, betul. lanjut. Kemudian setelah itu kan dia bilang tuh Bang, kalau ya udah, aku belum ngajuin kok karena aku pikir kita nggak usah cerai aja. Dia bilang kita nggak usah cerai, tapi gimana ya Bang? Kami sudah beda kota, dia sudah nggak pernah menafkahi kami, dia sudah tidak membayar sekolah anak kami, bahkan lesnya, bahkan menanyakan kebutuhan anaknya sama sekali pun enggak. Jadi dia bilang saya nggak akan ceraiin kamu. Tapi saya merasa eh, kalau saya seperti ini terus, malah saya yang rugi karena saya digantungkan Bang, berarti Oke, good. janda enggak, punya suami juga enggak gitu loh Bang. Oke. Jadi eh, enak di dia, rugi di saya gitu loh, Oke, sepertinya saya sepertinya potong dulu gitu. sedikit ya. Saya potong dikit. Teman-teman semua, Hmm. ini sebuah pelajaran untuk teman-teman ya. Di mana saya pernah bilang di salah satu video saya bahwa seorang narsistik itu jarang, mereka hampir kemungkinan nggak mau ngelepasin supply-nya dia. Dia mau terus menggantung supply-nya dia. Dan ini adalah Ya. keadaan yang dialami oleh mbaknya ini. Jadi seolah-olah tidak, mereka tidak lagi menikah, dia tidak harus melakukan kewajibannya dia sebagai suami, tapi dia tidak memberikan Betul, kepastian gitu. Artinya teman-teman, ini betul, sebuah betul. pelajaran kepada kalian bahwa seorang narsistik itu akan mendiscard kalian kalau dia butuh. Misalnya dia harus gitu ya, mau menikah lagi misalnya, mungkin dia akan melakukan itu. Tapi kalau tidak ada keuntungan apapun bagi dia, dia akan secara sukarela menggantung kalian. Dan kalianlah korban narcissistic abuse itu yang harus ngambil langkah supaya hidup kalian itu bisa berlanjut. Kira-kira seperti itu ya, gitu ya. Ya, betul, betul, betul. Oke, yuk lanjut ceritanya. Kemudian, Oke. Kemudian karena saya juga masih galau ya Bang ya, karena hmm, otomatis kan saya bingung ya, bimbang, karena di situ dia nggak menafkahi saya dan lain sebagainya, tapi dia masih membayar salah satu kartu prabayar saya gitu Bang, yang hanya mungkin 200.000, nggak sebanding lah Bang sama yang hmm, harus saya keluarkan untuk biaya sekolah anak, masuk SD, untuk saya sewa rumah di kota lain, dan lain sebagainya lah Bang, pokoknya nggak sebanding lah. Nah, hmm, hal kecil seperti itu tuh bikin saya bimbang. Kira-kira kalau kayak gini, kayaknya dia masih tanggung jawab sih. hmm, Tapi saya kembali disadarkan lagi sama keluarga dan teman-teman saya loh. hmm, Ya, ya itu nggak sebanding dong sama yang kamu keluarkan buat kehidupanmu dan anakmu untuk mulai hidup di kota lain gitu. Oh hmm, iya juga ya. hmm, Nah udah, singkat cerita, dia bilang, ya udah kalau kamu mau cerai cerai aja, sana ajuin aja, nanti aku tinggal tanda tangan. Nah, saya menangkap dari situ, oke, dia sudah nggak mau menyelesaikan eh, semua permasalahan ini, baik aku yang harus menyelesaikan karena eh,
saya tahu sebelumnya kalau NPD itu memang nggak bisa menyelesaikan permasalahan dan nggak bisa konsisten kan ya, nggak bisa ambil keputusan lah istilahnya. Hmm. Lalu saya ajukan cerai, saya ajuin gugatan. Nah, saya pikir saya ajuin gugatan dan setelah itu saya bakal menata kehidupan saya bang gitu. Tapi ternyata saat saya ajuin gugatan, beliau tuh datang dengan lawyer bang, bahkan gitu loh. Ini kok kebalikan sekali gitu loh. Bukannya dia bilang silahkan ajuin cerai aja dan saya tinggal tanda tangan. Bukankah dia bilangnya saya yang urus dan dia tinggal terima beres gitu loh. Tapi kok ini dia datang bawa pengacara dan di perceraian saya yang pertama itu saat mediasi dia bilang saya masih mau memperbaiki hubungan rumah tangga saya masih mau eh, kembali dengan anak dan istri saya. Dan ketika dikonfrontasi sama mediator nih bang, eh, terus usahanya Mas apa untuk bisa kembali ke keluarganya Mas gitu. Ya saya mencoba mencoba berkomunikasi. Dia nggak bisa berkata-kata tuh bang, karena memang realitanya tidak ada sama sekali. Realitanya itu dia ingin memperbaiki hubungan gitu. Oke. Jadi Tidak ada cuman usaha sama sekali untuk aja, memperbaiki tidak ada usaha, keadaan. betul-betul. Iya betul, tidak ada usaha sama sekali. Nah, Oke. singkat cerita perceraian saya yang pertama ini eh apa ya? Gagal. Tidak berhasil lah bang. Ya Hmm. ya ya tidak berhasil karena ada salah alamat, salah ketik alamat dan lain sebagainya. Dan sebenarnya yang saya ajukan perceraian saya yang pertama ini, saya ajukan sendiri bang, tanpa lawyer sama sekali. Karena pikir saya, oh ya sudah diurus sendiri pun bisa dan dia tinggal nggak datang pun sudah selesai kan bang. Seharusnya seperti itu. Tapi Hmm. karena dia datang bahkan dengan lawyer, wah itu saya diserang bertubi-tubi ya kan, dicari kesalahannya. Bahkan sempat disomasi juga. Disomasi itu karena dia bilang di situ saya nggak memperbolehkan dia ketemu anak. Dia mau minta akte buku nikah, saya nggak kasih, kayak gitu loh. Hmm. Terus setelah itu, ya singkat cerita perceraian saya yang pertama tuh gagal gitu bang. Oh ya bang, tambahan saat perceraian pertama kan saya mengajukan sendiri tanpa lawyer, tapi ketika di pertengahan jalan akhirnya saya pakai lawyer karena saya sudah merasa kewalahan dengan proses hukum dengan NPD ini. Nah ternyata pada proses perceraian saya yang pertama ini ada kecurangan bang. Jadi lawyer dari si NPD ini kong kali kong dengan lawyer saya kebetulan gitu. Jadi hal sepele karena saya salah penulisan alamat itu bisa membatalkan kasus perceraian saya yang pertama dan eh, dari pihak lawyer saya saat itu tidak mau menghadirkan saksi atau bukti-bukti yang sebenarnya saya benar-benar tinggal di alamat tersebut, cuman saya salah menulis alamat begitu loh. Waktunya Anda kemudian mencoba lagi melakukan gugatan yang kedua. Setelah perceraian saya yang pertama, eh, untuk mengambil langkah saya menggugat itu kan hal yang luar biasa sekali buat saya gitu loh. Maksudnya, wah saya sudah berusaha energi, waktu, saya sambil kerja, sambil urus anak, sambil urus rumah tangga dan lain sebagainya, otomatis itu sangat menguras apa ya, mental iya, fisik iya, jadi sering nangis di tempat kerja, jadi males ngapa-ngapain, sering bengong dan lain sebagainya. Nah, untuk memulai pengajuan gugatan lagi pun saya harus menyiapkan finansial lagi dong bang pasti. Gitu. Saya harus menyiapkan finansial, saya harus mempersiapkan strateginya bagaimana ini apa agar agar saya bisa lepas dari si NPD ini. Nah, singkat cerita beberapa bulan setelah itu malah saya dapat surat di mana surat itu ternyata dia menggugat saya bang. Wah saya seneng banget bang ya tiba-tiba dia gugat cerai saya nih gitu. Hmm. Jadi istilahnya dia duluan yang mengajukan, dia duluan yang mengajukan ke pengadilan gitu kan. Oke. Setelah beberapa bulan perceraian pertama gagal gitu kan. Saya pikir, wah ini saya masih ini ya, saya masih mungkin karena
pakai perasaan kali ya Bang. Saya berpikirnya, oh ini dia mau nikah lagi kali ya, kok dia ngajuin gugatan duluan sih kayak gitu loh Bang. Padahal kan dia dengan dia mengajukan cerai kan otomatis itu mempermudah hidup saya gitu loh sebenarnya gitu. Tapi saya mengambil pikiran pasti dia mau nikah lagi deh. Kalau dia nggak nikah lagi kan dia nggak ngajuin kan gitu. Nah Hmm. terus di waktu diajukan gugatan yang kedua itu ya alhamdulillahnya karena saya nggak pernah membuat permasalahan di rumah tangga selama dengan dia. Nah, jadi dia buat gugatan itu tidak sesuai dengan yang saya lakukan gitu ya. Seperti misalkan contoh, saya itu orangnya boros, saya orangnya tercemburu, saya sudah dikasih, saya sudah dikasih usaha ini itu, saya dibikinkan tempat praktek, tapi saya nggak bisa balikin modalnya dan lain sebagainya. Saya pakai uang hasil dia jual mobil dan lain sebagainya, dan itu saya sama sekali nggak melakukan gitu loh Bang. Jadi ketika gugatan itu datang ke saya pun waduh drop lagi gitu loh. Drop Hmm. lagi sudah perceraian yang pertama gagal saya sudah drop, digugat digugat balik saya tambah ngedrop lagi otomatis. Nah alhamdulillahnya di situ eh, saya dibantu dengan beberapa teman saya, ada kenalan lawyer, makanya eh, saya pakai lawyer tersebut karena saya pikir saya sudah tidak sanggup mengatasi perceraian yang luar biasa panjang ini gitu loh. Saya nggak paham hukum. Ya silahkan nanti diurus lawyernya aja. Bahkan sampai ditanya, ini Mbak mau minta nafkah ini dan itu berapa Mbak? Nanti untuk anak berapa? Aduh Pak, nafkah ini itu nggak usah juga nggak apa-apa Pak, terserah. Yang penting saya, yang penting saya selesai aja sama si NPD dan anak sama saya gitu Bang, gitu. Itu Hmm. aja yang saya minta. Saya Hmm. nggak minta apa-apa lagi gitu. Hmm. Tapi memang setelah berproses, memang ketika ketemu pun, waktu mediasi pun, beliau sudah tidak ada komunikasi ke saya, sudah tidak mengobrol, tidak menanyakan anak gitu ya. Terus setelah itu, singkat cerita perceraian yang kedua ini diurus dengan lawyernya saya dan lawyernya dia, dan selama itu pun kami juga tidak dinafkahi, tapi sempat beberapa bulan sebelum gugatan cerai dari dia itu datang, Bang, saya ditransfer sama si NPD ini sejumlah Rp150.000. Dan dalam notes-nya dia tuliskan nafkah bulan apa gitu Bang. Jadi, oh ya, eh, karena saya belum berpengalaman ya, Hmm. seharusnya saya tutup aja itu nomor rekening saya yang itu gitu loh. Jadi Hmm. biar dia tidak ada bukti sama sekali kalau sudah menafkahi. Jadi eh, ya setelah saksi dan bukti dikeluarkan, dia nggak bisa mengeluarkan bukti apa-apa Oke. karena ya karena memang saya nggak melakukan apa-apa gitu loh. Hmm. Tapi saksi-saksi dari keluarganya dia uh, tak bilang kalau apa ya saya yang nggak baik gitu loh. Oke. Saksinya itu bilang kalau dia itu tetap berkomunikasi ingin berkunjung ke anak tapi nggak boleh sama saya dan lain sebagainya. Dan ketika mengajukan saksi dan bukti, oh itu buktinya saya kasih semua itu saya serahkan semua bukti-bukti perselingkuhannya dia, kata-kata kasarnya dia, semua bukti kalau dia sudah berhubungan dengan wanita lain pun saya kasih di situ. Dan alhamdulillahnya lagi, eh, karena mungkin satu perusahaan ya Bang, jadi saya tahu slip gajinya dia waktu itu. Jadi kan gini loh, gimana ya? Jadi hakim juga merasa, nah konyol nih gitu loh. Kamu gajinya berapa, tapi kamu tulis di sini 150.000 itu per bulan itu sebagai nafkah gitu loh. Kan Hmm. nggak make sense gitu ya Bang. Ya, Kamu menafkahi anak dan istrimu yang seusia SD ini segitu gitu. Terus maksudnya singkat cerita dengan ya sudah. Nah, profesi, nah, nah. maksudnya dengan profesi segitu, dengan tingkat penghasilan segitu, tidak Betul, sebanding betul, sama betul. sekali dengan penafkahan dia kepada Anda dan anak Anda. Begitu Iya, ya. iya, 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 menggelikan Oke. sekali. Bahkan hakim pun juga tertawa gitu loh, Bang. Oke. Bahkan hakim pun juga, iya, Bang, benar. Karena, karena ya, ya ini termasuk menafkahi juga ya, walaupun
nggak seberapa ya. Harusnya kan kamu tahu mas gajimu segini, kamu masa ngeluarin segini aja nih buat anak istrimu gitu kan. Hmm. Bahkan bahkan dia bayar bayar sekolah dan kebutuhan lain pun enggak gitu. Nah, terus pada waktu itu ya udah singkat cerita saksi bukti sudah semua. Intinya saksi dari dia menjelek-jelekan saya, saksi dan bukti yang saya hadirkan itu sesuai dengan yang saya alami gitu. Oke. Bahkan sempat ada CCTV-nya juga dan lain segala macam. Oh ya sebelumnya di pernikahan saya dengan NPD di rumah kami itu sebenarnya dipasang CCTV kan ya bang, Hmm. pasang CCTV. Jadi saya selalu dipantau dia sama si NPD. Kamu lagi ngapain? Ini kamu lagi di mana gitu kan? Oh kamu mau keluar mau kemana? Kayak gitu. Tapi saya tidak bisa mengakses CCTV itu bang. Hmm. Gitu. Jadi ketika ketika sudah berpisah itu saya minta akses CCTV itu, saya minta dong akses CCTV. Sorry ya nggak bisa ya, itu kan CCTV aku yang pasang. Lagian kamu mau apa? Kamu ini ya mau cari bukti-bukti lain lagi ya, kayak gitu. Jadi dia semacam ketakutan tapi semacam sosok berani gitu loh bang. Oke. Oke, ya, setelah itu sudah selesai, alhamdulillah. Perceraian saya yang kedua itu sudah resmi. Saya jadi apa single parent lah ya intinya. Tapi yang anehnya eh, harusnya saya bahagia ya bang dengan status saya yang sudah resmi ini ya bang ya. Hmm. Tapi pada kenyataannya saya seperti kembali lagi mengulang fase apa berduka gitu loh bang. Oke. Jadi kembali lagi saya mengulang fase berduka dan lain sebagainya gitu loh. Sampai ke psikolog juga waktu itu. Itu sebuah keadaan yang Anda harus lalui gitu ya. Setelah resmi cerai dari NPD Januari lalu, eh, Idul Fitri bulan kemarin NPD ternyata sudah melamar supply barunya, dan di bulan Juni nanti mereka akan melangsungkan pernikahan. Si supply barunya ini juga diberikan barang-barang mewah, seperti handphone yang keluaran terbaru, liburan ke tempat-tempat yang dulu saya inginkan dengan NPD tapi tidak dibolehkan karena dengan alasan berhemat waktu itu. Kemudian diberikan perhiasan, di mana saat saya menikah saya tidak pernah sama sekali beli perhiasan. Diberikan bunga, menginap di hotel-hotel yang mewah, yang itu berkebalikan dengan yang NPD lakukan dengan saya dan anaknya. Mungkin supply barunya sedang mengalami fase love bombing, dan saat ini NPD sudah tidak lagi berkomunikasi dengan saya ataupun menanyakan terkait anaknya. Kemudian gangguan cemas, depresi yang saya rasakan, PTSD yang saya alami, alhamdulillah sudah berangsur pulih. Saya jadi bisa lebih fokus kepada diri saya sendiri dan juga anak saya. Hati saya sudah tidak kosong lagi, dan walaupun sekarang saya single parent, saya sama sekali tidak merasa kesepian. Saya bisa melakukan hal-hal yang baru, saya bisa menemukan, berkumpul kembali dengan orang-orang yang dulunya diisolasi dengan NPD, termasuk dengan saudara-saudara saya, adik saya sendiri, dan ternyata mereka tidak seperti yang NPD bilang kok. Gitu. Hidup saya jauh lebih tenang, jauh lebih damai. Rasanya saya berani untuk ambil suatu keputusan, dan ternyata pun jika ada kegagalan itu nggak apa-apa banget gitu loh. Ternyata dunia itu cerah gitu loh. Dunia itu secerah ini ternyata, karena saat dengan NPD itu semuanya terasa sempit, sesak, gelap gitu. Dan saya juga baru sadar ternyata dengan kita menikmati hidup sesekali itu sah-sah saja ya gitu. Karena saat dengan NPD itu saya sama sekali tidak bisa menikmati hidup gitu. Karena kehidupan saya sepenuhnya hanya untuk melayani si NPD dan melakukan tugas-tugas dari dia. Teman-teman semua, kalau kamu berpisah dari seorang narsistik itu, kalian harus tahu juga gitu ya. Tidak serta-merta semuanya akan kembali indah seperti pada awalnya. Masih banyak waktu dan proses yang harus dilalui oleh teman-teman semua untuk kembali dalam tanda kutip itu menjadi normal gitu ya. Tapi Betul, betul, betul. untuk teman-teman semua yang mengalami hal ini, percayalah, itu semua dialami oleh korban-korban narsistik juga. Dan dalam tanda kutip kita bisa katakan itu sebuah proses yang normal yang harus dilalui oleh teman-teman semua gitu ya. Oke, Betul. banyak
Kita mau dong menutup dari mbaknya sebuah pesan untuk menguatkan teman-teman semua yang jadi korban dari narcissistic abuse juga, gitu. Pesannya ya intinya sebenarnya ketika kita sudah berpisah dari narsistik itu, walaupun nggak hal yang mudah berpisah dengan narsistik, tapi ternyata saat ini yang saya rasakan setelah berpisah secara resmi dengan narsistik itu rasanya dunia ini luas sekali. Dunia ini ternyata baik-baik saja gitu loh. Dunia ini ternyata baik-baik saja. Dunia ini ternyata banyak hal yang indah gitu. Dan hal-hal kecil tuh sekarang bisa saya syukuri kayak waktu luang, pekerjaan yang sekarang saya jalani, anak-anak yang sehat, yang ceria, itu saya syukuri sekali gitu loh. Dan ya memang kita yang harus mengambil keputusan gitu. Hmm. Jangan takut, jangan takut berpisah dari NBD karena merasa kita nggak bisa apa-apa, kita nggak memiliki potensi apa-apa. Padahal yang sebenarnya terjadi itu Tuhan tuh menciptakan kita beserta potensi kita juga gitu loh. Nggak mungkin kita hanya diciptakan gitu aja. Kita tuh diciptakan di sini pasti ada potensi masing-masing, ada manfaat untuk orang di sekitar kita juga gitu. Jadi dan kita sama-sama berharga gitu loh. Si NPD itu nggak lebih berharga dari kita pun juga nggak lebih berharga dari siapapun. Tapi intinya kita sama-sama berharga gitu, dan kita bisa bisa bangkit, kita bisa menjalani kehidupan jauh lebih baik lah dari sebelum dengan NPD. Artinya adalah teman-teman, mbaknya mau mengatakan kepada kalian bahwa ketika kalian bersama seorang narsistik itu, ada ilusi yang diciptakan oleh si narsistik itu bahwa kalian tuh nggak akan bisa survive tanpa dia. Tapi Betul, itu semua tuh cuma ilusi, teman-teman. Sebenarnya kalian itu jauh lebih kuat daripada yang kalian kira. Kalian itu diberi doktrin bahwa kalian itu lemah tanpa dia. Tetapi ketika betul, kalian memberanikan diri, melepaskan diri dari dia, kalian akan mengetahui seberapa kuat diri kalian, dan sebenarnya kalian akan hidup jauh lebih baik ketika kalian berpisah dari dia. Kira-kira mungkin seperti itu ya, maksudnya ya. betul, betul, betul. Jadi kalaupun awalnya berpisah dengan si NPD itu seperti hancur, kayak kita nggak bisa melihat masa depan kita lagi, mungkin mungkin ada fase-fase seperti itu. Jadi dinikmatin dulu gitu loh maksudnya. Jangan beranggapan ketika kita hancur dan kita ngedrop itu bakal seperti itu seterusnya. Enggak gitu loh. Karena itu hanya di awal aja. Setelah nanti kita pulih dengan seiring berjalannya waktu, ternyata saat ini saya merasa bersyukur sekali karena bukan hanya saya yang terselamatkan dari NPD, tapi ternyata anak saya pun juga terselamatkan dari NPD gitu loh. Jadi ternyata kamu bisa bahagia tanpa NPD gitu. Justru sumber ketidakbahagiaan kami sebelumnya itu si NPD ini tadi gitu. Oke. Dia mendoktrin Anda bahwa Anda tidak akan bisa bahagia tanpa dia, padahal Anda tuh Ya, sebenarnya betul. tidak bahagia gara-gara dia, gitu ya. Nah, iya, iya, iya. Oke. Betul, Dan betul. untuk teman-teman semua, banyak dari kalian berpikir bahwa kalian takut berpisah dari seorang narsistik karena kalian mengkhawatirkan anak-anak kalian. Padahal ketika kalian berpisah dari seorang narsistik, sebenarnya bisa saja selain menyelamatkan diri kalian, kalian juga menyelamatkan anak kalian. Kira-kira bisa begitu Betul gitu sekali, ya, kita betul sekali. katakan ya. Ya, betul, betul sekali.